Tarif Juli. itu Liberation Day-nya istilahnya Amerika tuh mereka Mhm. pakai istilah, Liberation Day itu tanggal, 2 April pertama. Mhm Jadi mhm. ambil contoh mereka sama-sama sepakat setelah tarifnya naik sampai 100% lebih, Mhm. sekarang, China dikenakan tarif 30%, Mhm. sementara AS dikenakan tarif 10% sama China Mhm. gitu, jadi turun jauh itu. Mhm. Terus juga beberapa, kayak Boeing itu Semacam Ditahan, heeh, seperti apalagi, itu. yang awal tahun namanya penghematan itu juga belum semuanya dibuka kan, Iya efisiensi betul, gitu. iya, efisiensi apa. heeh, dan statement terakhirnya Menteri Keuangan, pekan lalu ya, hari Kamis pekan lalu itu, beliau sudah membuka peluang untuk, penerbitan SBN jika Sebenarnya kan dana-dana kita, belanja kita kan yang terbesar masih pada program pokok pemerintah ya, belanja untuk makan gratis, Ya, oh ya betul, heeh terus heeh. apalagi yang 3 ini, juta rumah. 3 juta rumah kayaknya belum keluar itu duitnya. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Halo Sobat Kontan, jumpa lagi dengan kami dalam program podcast Insight Kontan TV episode keempat. Bersama saya Hafid Febri. Saya Samsul. Ya, Mas Samsul, kali ini kita telah kedatangan dua rekan kita yang menggawangi kompartemen makro harian kontan ya. Yes. Ya, kita sengaja mengundang kedua rekan kita ini untuk berbincang lebih jauh seputar dampak geopolitik yang makin memanas terhadap kondisi perekonomian nasional. Ketidakpastian. Ya, di tengah ketidakpastian yang semakin meningkat, ya, baik itu karena perang tarif ataupun karena perang militer. Jadi sekarang ini pasar berfluktuasi bukan hanya karena data, tapi dalam semalam bisa berubah karena faktor perang tarif, perang militer, perang konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia ya. Betul. Dan tentunya perekonomian kita juga ikut terseret dalam konflik geopolitik tersebut, karena kita tahu bahwa struktur perekonomian nasional kita juga masih banyak mengandalkan ekspor komoditas misalnya kan, impor BBM-nya, ekspornya pun ekspor komoditas. Betul. Baik, di hadapan kita telah hadir yang pertama Mas Haris. Apa kabar Mas Haris? Alhamdulillah baik. Mbak Dinda apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, Mas Haris dan Mbak Dinda, kita tahu bahwa kalau kita telisik dari sinyal kondisi perekonomian makro kita saat ini, mungkin data-data BPS yang tersaji dan bisa kita konsumsi bersama baru per kuartal 1 ya 2025 itu pun sudah menunjukkan adanya kontraksi kalau tidak salah ya. Artinya data BPS menyebut perekonomian kuartal 1 itu hanya di level 4,87%. Kalau year on year-nya minus ya 0,9. Terbalik. Ya, kalau yang year on year-nya 4,87%. Oh, year on year ya. Oke. Artinya memang data tersebut atau periode tersebut belum pecah, misalnya perang Iran Israel, tapi sudah cukup banyak dipengaruhi sentimen geopolitik di periode itu, antara lain kebijakan tarif Trump mungkin ya, karena kita tahu bahwa Amerika Serikat maupun Cina adalah pasar ekspor tradisional Indonesia, yang tentu ketika konflik perang tarif memburuk maka perekonomian kita juga akan terseret. Nah, melihat kondisi ekonomi makro kita saat ini, terlebih kalau nggak salah kemarin dalam APBN kita ya, kalau nggak salah Menteri Keuangan juga sudah melaporkan selalu mengingatkan ya, risiko tinggi. Kemudian juga realisasi penerimaan pajak juga menurun kan, per Mei ya terakhir ya, per Mei. Salah satunya karena dipengaruhi anjloknya penerimaan PPN kalau nggak salah ya. Artinya itu juga mencerminkan kondisi daya beli masyarakat kita. Artinya tidak hanya faktor global, faktor domestik juga perlu diwaspadai. Nah, bagaimana teman-teman yang setiap hari menggeluti isu-isu makro, yang tentunya juga terus juga mencermati peta geopolitik terkini dan dampaknya terhadap perekonomian nasional kita. Seperti apa kondisi kerentanan ekonomi makro kita saat ini di tengah konflik geopolitik yang terus meningkat? Ya, gimana ya?
Aku duluan ya kan. Ya. Mungkin kalau mau disimpulkan sih sekarang ya kita semua perlu banyak-banyak doa sih sekarang. Gitu. Kalau ngeliat kondisinya kayak gini. Itu mungkin ini ya. Doa untuk Jadi keselamatan ini ya. jadi oke, Hmm. kita kalau mau ngomong tarif ya pertama ya itu perang tarif itu eh ini sebenarnya kan sudah kita ini bukan pertama kalinya nih ngalamin yang namanya perang tarif ini. Itu sudah pernah terjadi waktu ke era Trump pertama. Yang pertama. Nah, Betul. di akhir 2019 waktu itu sudah ada tuh perang tarif itu. Tapi waktu itu perang tarifnya tuh skala masih kecil. Karena cuma antara China dan China. Amerika. US ya, Amerika Betul. Serikat AS. Nah, sekarang di periode keduanya ini Trump ini ya Hajar seperti itu semua. dia nantangin semua sedunia nih ditantangin ini. Iya. Jadi semua negara itu kena tarif impor sama yang pertama itu 10%. Itu semua udah kena itu, Indonesia juga kena gitu. Nah, yang jadi masalah lagi ada tambahan tarif resiprokal itu, yang tarif timbal baliknya. Yes, ya. Nah, ini kalau Indonesia kemarin kena 32 ya, 32%. 32% tuh. Jadi ya Dan itu 90 harinya sebenarnya udah lewat ya. nah, enggak, sebentar lagi, Sebentar lagi ya? pertengahan Juli. Tanggal Jadi 7 Juli. tarif itu Liberation Day-nya istilahnya Amerika tuh mereka pakai istilah Liberation Day itu tanggal 2 April ya pertama. Jadi kemudian terus kan banyak negara yang coba nego seminggu kemudian dia ngumumkan oke, ini ditunda dulu deh penerapannya sampai 90 hari. 90 harinya tuh nanti 9 Juli nanti. 9 Juli. 9 Juli. 8 hari lagi dari sekarang ya, kalau Hari Minggu itu pasti. seminggu dari jadwal syuting ini. Gitu. Nah, oke, itu jadi ya ketidakpastiannya pada dasarnya masih belum hilang gitu. Karena ketika sebenarnya proses negosiasinya ini juga kurang terbuka gitu kalau ngeliat ini ya. Betul. Jadi kita pada dasarnya yang di luar yang nggak ikut negosiasi ini nggak tahu nih gimana sih sebenarnya maunya Amerika ini. Apa yang kita jual, apa yang kita Betul. ini, gitu. Nah, bahkan yang dianggap sama analis pengamat cukup sukses, bukan cukup sukses ya, negosiasinya tuh terwujud itu kan China sama Eropa gitu. Mereka kalau China nih ambil contoh, mereka sama-sama sepakat setelah tarifnya naik sampai 100% lebih, sekarang China dikenakan tarif 30%, sementara AS dikenakan tarif 10% sama China gitu. Jadi turun jauh itu. Terus juga beberapa kayak Boeing itu yang sempat ekspor pesawat dari Amerika ke China itu tertunda, sekarang sudah mulai jalan lagi gitu. Jadi sudah ada kayaknya aktivitasnya sudah mulai jalan lagi. Tapi itu pun ternyata nggak ada kerangka yang jelas gitu. Jadi sebenarnya kesepakatan itu seperti apa sih? Apa aja sepakatnya sih gitu. Ketidakpastian itu masih berlanjut Masih sampai berlanjut sekarang. gitu. Barusan pagi ini itu di malam kemarin di AS, jadi pagi ini di Indonesia, itu Trump itu posting di medsosnya, dia bilang kalau bahasa bebasnya ya, gue mau ngasih tarif lagi nih buat Jepang, soalnya dia nggak mau beli beras dari Amerika. Gitu. Apalagi mobil dia susah masuk di Amerika. Nah, itu susah masuk ke Jepang. jual lagi masih ini, nah gitu. Betul. Jadi ya ini masih negosiasinya itu bukan negosiasi politik juga, bukan cuma negosiasi politik gitu, Iya. negosiasi medsos juga gitu. Jadi dia Apa aja yang dipakai. itu lewat komunikasinya itu bukan Pokoknya bikin goyang dulu. bikin goyang dulu gitu. Protesnya tuh di medsos. Perang psikologis lah ya. Ya, di dalam psikologis juga ini kayak gimana ya? Trump tuh kayak koboi jadinya. Gitu. Ancam-ancam Ya itulah arogansinya Trump ya seperti itu ya. Itu mau dibilang arogan ya mungkin arogan. Dia bilang pintar ya mungkin juga dia pintar sebenarnya gitu. Dia bisnis tahu, tapi ya cara mainnya seperti itu. Dia mengandalkan sebagai negosiator itu ya. Nah, betul gitu. Jadi ya itu efeknya adalah ketidakpastian ini masih berlanjut gitu. Jadi kita masih perlu mewaspadai itu gitu. Kalau dari sisi tarif itu. Betul. Nah, 9 Juli ini juga belum tentu nanti Akan tercapai. jadi sebenarnya kan idealnya ya 9 Juli itu tarif itu negosiasinya tidak tercapai, tarif akan berlaku gitu. Itu sudah lebih, itu yang jelas tuh kayak gitu, itu tarif berlaku. Berlaku 32% ya. Kalau Kalau tidak Indonesia misalnya tercapai. contohnya gitu 32% gitu. Nah, kalau bisa disetujui ya sudah tarif tidak jadi, harusnya kan kayak gitu. Tapi ini juga nggak jelas apakah akan seperti itu atau enggak. Nah, gitu. Kondisi yang kayak gini itu balik lagi ke kita. Betul. APBN kita kayak apa tuh? Rupiah kan kemarin juga sempat gini-gini, cerut-cerutan. Komoditas jelas. Harga BBM pun hari ini ada penyesuaian, kenaikan lah. Bukan bahasa penyesuaian itu kan bahasanya Pertamina. Kenaikan meskipun nggak terlalu gede ya, tapi
itu kan akan berpengaruh gitu. Nah ini gimana nih kondisinya? Kalau APBN per akhir Mei itu kondisinya memang defisitnya masih, ini APBN-nya udah mencatat Iya, defisit ya, oke. 21 triliun, tapi Ini per data per akhir Mei ya, Mei. akhir Mei ya. Nah, kondisi defisitnya memang masih rendah. Hmm. Tapi ini defisit yang rendah ini karena penerimaan negara yang terkontraksi, terutama penerimaan pajak itu per Mei kontraksinya sampai 10%. Tapi belanjanya juga kontraksi. Artinya di sini memang kayaknya pemerintah juga jagain bantalan fiskalnya nih, karena penerimaan pajaknya yang seret, jadinya belanjanya kayak semacam ditahan. Apalagi Seperti itu. yang awal tahun namanya penghematan itu juga belum semuanya dibuka kan? Iya, betul. Iya. Efisiensi apa? Dan statement terakhirnya Menteri Keuangan pekan lalu ya, hari Kamis pekan lalu itu beliau sudah membuka peluang untuk penerbitan SBN jika defisit anggaran tahun ini melebar. Gitu. Betul. Seperti itu. Artinya bisa melebihi target yang telah ditetapkan ya, target penerbitan SBN. Betul. Karena dari yang tadi ya, rupiah sempat melemah, kemudian harga minyak masih fluktuatif juga. Terus itu kan akan mempengaruhi subsidi, anggaran subsidi, kemudian beban utang juga seperti itu. Nah, itu nanti dampaknya ke Defisitnya defisit, artinya lebih longgar. Iya. Iya, bisa Berapa? lebih tuh lebar. kira-kira? Kisarannya berapa ya, sebelum- Belum ada sih kalau dari Di atas pemerintah. tiga, ya. Kalau dari pemerintah belum bisa, tapi para ekonom memang proyeksinya bisa sampai hampir ke batas aman 3%. 3%. Sebenarnya kan dana kita, belanja kita kan yang terbesar masih pada program pokok pemerintah ya, belanja untuk makan gratis. Oh ya, betul. Terus apalagi yang 3 juta rumah. 3 juta rumah kayaknya belum keluar itu duitnya. Koperasi masih- Merah Putih. Koperasi Koperasi Merah Merah Putih Putih. juga duitnya juga belum keluar, yang benar-benar keluar gitu ya. Oke. Nah, Mbak Dinda, strategi fiskal pemerintah untuk mengatasi defisit selain memacu penerbitan SBN, dari sisi upaya untuk menggali potensi penerimaan pajak ada nggak? Terakhir statement dari pemerintah ya, mau menjaring shadow ekonomi ya, terutama Pajak digital itu ya? ya yang pajak digital itu sekarang masih sebenarnya itu bukan shadow sih, lebih ke ya pajak digital, transaksi digital. Sekarang lagi disusun aturannya nih, tinggal tunggu keluar kapan aturannya. Itu lebih ke pajak UMKM Termasuk salah satunya. termasuk yang membidik para pelapak di e-commerce itu ya? Betul, seller-seller di marketplace Tapi itu. kalau bukannya sekarang sudah kena juga kan? Kalau yang transaksinya omsetnya di atas 500 juta pasti udah kena kan? Kalau yang selama ini. Di marketplace ya. Nah itu makanya nanti akan ada aturan untuk memberikan kepastian sih, lebih ke memberikan kepastian kepada pelaku usaha UMKM ya, terutama yang orang pribadi, mengenai tata caranya segala macam itu seperti apa, karena selama ini sebenarnya memang mereka sudah dikenakan pajak ya. Mereka bayar sendiri, tapi ya kalau ini lebih ke marketplace-nya yang memungut nanti. Marketplace yang ditunjuk pemerintah untuk mengumpulkan. Ya. Bukan self assessment. Bukan. Potong langsung. Jadi Iya. ini untuk memastikan si pedagang itu bayar pajak gitu pada dasarnya. oke. Jadi dipotongnya langsung di marketplace. Soalnya banyak loh sebenarnya ini temanku sendiri. Dia seller di Tokped. Tapi ya Tokped yang ini sebelum gabung sama Tokopedia itu ya keuntungannya lumayan ini, tapi ya dia nggak pernah Oke. Nah, itu dia ya. Nah, Mbak Dinda, tadi disebut realisasi penerimaan pajak kita anjlok hingga 10% per akhir Mei ya. Dan dari wawancara teman-teman makro dengan para ekonom misalnya, faktor utama yang membuat jebloknya penerimaan pajak kita di 5 bulan pertama tahun ini itu apa? Sebenarnya kalau dari wawancara yang udah dilakukan teman-teman ya, memang masih terkait administrasi. Yang penerapan Cortex yang terkendala dan sampai sekarang kan belum jelas. Itu yang bikin penerimaan seret ya. Iya, Kenapa terus menterinya nggak diganti aja ya? Yang diganti semua. Iya kan masalah kan dari tahun lalu loh. memang signifikan banget ya dampaknya ya, Iya, sampai iya. membuat realisasi penerimaan pajak jeblok gitu. tapi nggak hanya itu sebenarnya. Ya memang ekonomi kita ya itu jadi salah satu, ditambah memang kondisi ekonomi kita kan lagi dalam tekanan ya, terutama daya beli masyarakat kita yang lagi tertekan, makanya penerimaan PPN-nya juga
turun kontraksi. signifikan. Iya, sementara PPN itu sebagai salah satu tulang punggung penerimaan pajak lah ya, gitu. Jadi memang dampaknya signifikan seperti itu sih. Oke. PPN itu belum ke, kalau PPH masa belum kelihatan juga ya kali ya. PPH-nya sebenarnya kalau dilihat lagi di breakdown lagi memang itu semua penerimaan pajak per jenisnya itu Rata ya. turun kontraksi. Turun semua ya. Oh, itu PPH 21 kelihatan turun kan? Kalau ada isu-isu PHK itu. PPH 21 ya, aku trennya ya. belum cek lagi. Ya, itu mungkin bisa menambah itu ya, Iya, karena tren PHK itu juga. Jadi sejauh ini termasuk bisa dikatakan jurus pamungkas pemerintah ya mengatasi defisit APBN di saat penerimaan turun dengan memacu penerbitan SBN ya. Memang paling gampang itu sih. Risikonya dari sisi fiskal apa sih ketika pemerintah menggeber penerbitan SBN selain tentunya risiko hutang yang makin Yang pasti, besar, pasti itu yang ya. pasti resiko utangnya makin menumpuk ya. Sementara kita aja nih dari dampak waktu penerbitan utang jor-joran waktu COVID kan belum selesai ya. Iya. Ditambah ada lagi risiko seperti ini ya. Otomatis nanti ke depan ya bisa beban utangnya makin tinggi gitu. Di satu sisi pemerintah tuh genjot utang, tapi di sisi lain belanjanya direm-rem. Akhirnya kan jatuhnya jadi sal ya. Kalau sekarang apa istilahnya? Silpa atau sal itu kan. Tahun lalu kalau nggak salah sampai 400 triliun Ya tadi, itunya. ya benar-benar. Itu nah terus buat apa ini? Nah, Kan itulah. kita suruh bayar utang aja ini kan. Bayar beban utang itu gede loh. Betul. Jadi posisi sal terakhir tadi baru Menq sebut ya sekitar 400 triliun per akhir 2024. Artinya itu dana-dana yang tidak terpakai ya. Sampai akhir tahun 2024. Utangnya udah gede, belanjanya seret. Ya. Nah, ditambah itu baru 2024. Sementara kita masih ada sisa anggaran dari Januari sampai Mei itu 300 triliun. Gitu. Artinya mungkin dana-dana yang nggak dipakai pemerintah itu berapa tuh? 800 ya, Ya, 800 triliun Itu kan apa ya? gitu. Di bank undisbursed loan tapi Ya. tetap bunga bayar gitu kan. Ini kita juga segitu banyak, kenapa nggak dipakai untuk bayar utang yang itu, ngurangi apa yang Ini sih ada ya hasil info dari teman yang di lapangan ya gitu. Dari liputan di lapangan ya dari sumber yang nggak bisa gitu. Jadi memang strateginya pemerintah ini ya sebenarnya ini strategi strateginya pemerintah. Jadi kayaknya strategi di awal tahun semester 1 ini agak salah gitu. Jadi kalau ternyata MBG tidak semantap nggak itu untuk sekencang ekonomi. itu ya, Kebutuhan kebutuhan dananya. banyak yang meleset gitu. Jadi kenapa pemerintah itu narik utang awal front loading itu ya. di semester 2 kemungkinan akan ada insentif-insentif baru yang lebih banyak. Jadi nanti akan didesain mereka lagi menyusun, pemerintah itu katanya lagi Bagaimana menyusun nggak numpuk di semester 2 bagi ya itu ya. program-program gimana caranya nanti semester 2 itu ekonomi akan naik tinggi. Jadi akan kelihatan ekonomi itu jauh lebih tinggi di semester 2 dibandingkan semester 1 gitu. Artinya dipacu dengan lewat belanja pemerintah. Insentif. Belanja pemerintah. Bentuknya insentif Mereka itu ya. akan keluar. Akan digeber di semester 2. Semester 2. Tapi semester 1 cenderung ditahan tadi ya. Insentif. Ini ngomongin insentif itu sebenarnya yang efektif itu kalau kajiannya Pak Katib Basri itu kalau nggak salah, itu yang sebenarnya untuk membantu kelas menengah harusnya. Kelas bawah kan sudah. Nah, kelas menengah ini yang belum. Nah, kayak kemarin listrik itu sangat membantu, sangat efisien loh itu. Kenapa nggak dilakukan lagi itu? Iya. Terutama yang di atas 2.200 ya. Betul. Kalau di bawah 2.200 itu ya memang sekarang juga enggak. Ini juga. Ini tapi kemarin kapan ya? 2 minggu yang lalu itu aku ketemu sama sumber itu sumbernya ekonom itu. Jadi dia punya teori ya. Dan ini teori ini katanya banyak dibicarakan sama di antara teman-temannya dia ekonom gitu katanya. Kenapa kelas menengah kok justru nggak dapat ya? Yang dapat kan itu kelas betul. atas itu kelas pengusaha dapat insentif. Terus yang bawah dapat Bawah bansos. pasti, bansos. Bansos gitu. Yang tengah-tengah nih udah biarin Iya. gitu. Ini karena ada apa ya? Ya aku lupa bahasanya dia apa. Kalau ini bahasa aku dendam pemilu gitu. Oh ya, Gitu. itu Jadi dendam pemilu. Dendam pemilu. Jadi ketika pemilu
orang-orang Kelas yang menengah atas ini itu kan nggak kelas atas. mendukung. Kelas atas ini kan ini bisa mereka punya kepentingan. Jadi mereka ini pada dasarnya bisa disetir gitu kalau ini. Jadi ya mereka dikasih bansos, lu kalau dapat bansos bantuin gue nanti ya, kayak gitu apa gitu. Nah, sementara kelas bawah ya kelas atas dapat insentif gitu ya, pajak dan segala macam. Nah, kelas bawah itu ya disetir sama bansos. Gitu. Ya ini kan terbukti kan ketika ada bansos kan nilai keterimaannya di publik itu kan itu tinggi gitu. Jadi kelas menengah ini nggak ngefek ke Kelas menengah ini pinter gitu. masalah itu Nah, kan. betul. Jadi dia mau dikasih segala macam, Elektoralnya aku tuh nggak mendukung si kena A, gitu. aku si A gitu. Waduh, padahal nih yang duit menumpuk itu kalau dia kasih insentif ke kelas menengah, contoh nih, UKT itu ditanggung pemerintah misalkan. Itu luar biasa loh. Sekarang pendidikan sampai SMA aja udah gratis ya. UKT mahalnya minta ampun itu kan. Setuju. Itu sangat-sangat membantu sebenarnya. Atau listrik tadi misalkan. Nah, kembali ke proyeksi perekonomian kita. Artinya tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 5,2 5,2. dalam APBN. Salah satu mesin utama pendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah kan. Nah, kita tahu bahwa realisasi penerimaan pajak kuartal 1 turun, belanja ditahan. Mungkin tren itu akan berlanjut di kuartal 2 ini kan. Tadi Mas Aris mengatakan kemungkinan besar pemerintah sudah mengindikasikan akan memacu belanja di semester kedua. Efektif nggak efektifnya? Cuman persoalannya yang menjadi pertanyaan ketika perekonomian kita masih masuk dalam pusaran tensi geopolitik yang masih menunjukkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini artinya kan terus berlanjut. Kita nggak bisa memprediksi. Misalnya apalagi misalnya ditambahi konflik perang misalnya yang bisa aja karena gencatan senjata Iran Israel kan masih rapuh sekali, artinya dipicu sedikit bisa menyambar lagi ke perekonomian kita. Senggol dikit senggol dikit bacok ya. Artinya APBN kita langsung boncos gitu kan. Karena realisasi penerimaan pajak itu bukankah juga dipengaruhi pasar ekspor kan? Artinya PPh badan misalnya kan, pajak ekspor kan. Nah itu. Nah, ketika misalnya kondisi geopolitik ini masih terus memanas berlanjut hingga semester kedua, apakah bisa, karena untuk memacu belanja tadi kan otomatis pundi-pundi keuangan negara harus sehat kan, harus kuat penerimaannya. Tidak hanya nyetak utang gitu kan. Apakah apakah kondisinya tidak mungkin, bisa jadi kondisinya sama gitu loh dengan kuartal 1 ini. Artinya tren penerimaan pajak kita tetap lemah, gimana memacu belanja misalnya. Sehingga bisa kita katakan teman-teman optimis nggak sampai akhir tahun target pertumbuhan ekonomi 5,2% bisa tercapai, karena IMF, Bank Dunia juga sudah memangkas proyeksinya di angka 4,7% loh. Sama itu IMF, Bank Dunia. Nah, gimana teman-teman melihat ini? Benar-benar. Memang ya pesimisme itu masih menyelimuti ya, walaupun narasi optimisme terus digulirkan sama pemerintah gitu ya. Bank Indonesia nggak cuma World Bank, IMF, OECD yang udah memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini 4,7, bahkan Bank Indonesia pun juga udah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini. Nah, makanya kalau tadi Mas Haris bilang akan ada insentif di semester kedua, ya kita tunggu aja sih insentifnya bentuknya kayak gimana dan Harapan efeknya. semua ya. Kayak gitu. Gitu sih. Insentifnya jangan beli diskon tarif Tiket. pesawat, ternyata juga masih naik Iya, ternyata. Itu betul, kan nggak betul. Tarifnya naik dulu. Iya. Artinya masih ada peluang untuk bisa mencapai target selama pemerintah bisa benar-benar maksimal memacu mesin pertumbuhan ekonomi ini ya. Sebenarnya belanja ini ya yang krusial di semester kedua ini. Kan waktu awal-awal di kuartal 1 itu para ekonom bilang timing realisasi belanja pemerintah ini sangat-sangat ditunggu-tunggu gitu ya, ditunggu-tunggu pasar. Nah, tinggal kapan nih pemerintah mau menggeber belanjanya kayak gitu. Tapi memang secara histori di semester kedua memang kan belanja lebih ini ya, semester 2 lebih cepat ya, lebih banyak gitu. Kayak gitu. Ya mungkin kalau dari belanja bisa di semester kedua, apalagi ditambah kalau memang jadi ada insentif, ya mungkin ekonominya bisa agak sedikit terdorong ya, cuma ya kita tunggu gitu kan. Iya, tapi tidak hanya dipengaruhi faktor belanja tentunya juga ya. Artinya tetap juga dipengaruhi kondisi
global, Betul. ya kan? Belanja ini sebagai apa ya, motor untuk internal kita ya, motor internal biar enggak. Ibaratnya kalau kita punya mesin beberapa, salah satu mesinnya itu belanja pemerintah APBN itu, kalau APBN memang hanya sekitar berapa ya, 20% dari Nggak PDB nyampe, ya, 10%, 10% aja. Karena gini, logikanya pemerintah terus memacu belanja, mengeluarkan pos pengeluaran dari APBN kan untuk berbagai sektor, infrastruktur, lain-lain. Tapi pelaku bisnis kesulitan menjual produknya di pasar ekspor ketika kondisi global masih diliputi ketidakpastian misalnya kan. Sudah otomatis kan, ini akan berdampak terhadap industri manufaktur di dalam negeri. Nah, itu yang akan terpengaruh pada kondisi manufaktur, apa istilahnya PMI manufaktur. Nah, itu kalau bulan lalu masih oke ya, tapi bulan-bulan ini prediksinya akan lebih turun itu kan, karena nggak ada apa ya, Ada output pembelian katanya kan. Iya. betul. Biaya produksinya naik misalnya kan, karena harga bahan baku naik. Sementara order Permintaannya nggak ada. order bayarnya nggak ada, gitu kan? Kenapa? Karena kita ya gimana? Pas Cina saja apa? Kesulitan untuk memasarkan produknya sampai dia buang-buang ke mana negara kita lain di juga. luar Amerika kan, termasuk Kita banyak. juga. Gambar itu kondisi bisnis kita seperti apa Iya. gitu. Jadi memang hari ini ada kebetulan ada rilis data PMI tadi ya, Oke, Purchasing Managers Index Oh, ada. Manufaktur Indonesia baru keluar hari ini per Juni. Data Juni. Juni, iya. Angkanya itu 46,9 indeks. Trennya makin turun. Semakin tuh. Semakin turun. Jadi 46 ini rekor ya? Iya. ya Terendah terendah sejak Agustus 2021. 21. Iya, Ya, iya. Di Mei berapa levelnya? Di Mei itu masih 47,4 kalau nggak salah ya. Artinya kan level PMI itu di bawah 50% menunjukkan kontraksi. Betul. Di atas 50% masih ekspansi. Ekspansi, betul. Ini berarti 46 itu terendah kan? Berapa tahun, Bro? 3 Sejak Agustus 2021. 2021. Masih terendah sejak COVID. COVID, Terendah sejak sejak COVID, ya. COVID. Iya. Dan memang kalau dilihat trennya PMI di tahun ini ya, di kuartal 1 itu kita masih Januari, Februari, Maret kita masih Masih optimis. ekspansi, masih di atas 50 ya indeksnya. sampai Maret. Ya. Di April, Mei, Juni itu udah di bawah 50 trennya. Bisa kita simpulkan bahwa berhentinya ekspansi pelaku industri manufaktur yang ditandai dengan tren penurunan PMI tadi, itu berarti kalau kita lihat kemungkinan besar terjadi saat genderang perang tarik Trump ini ditabuh ya. Betul. Hmm. Iya, betul. Jadi gambaran itu ya. Iya. Dan dari data dari rilis yang hari ini disebutkan bahwa memang penurunan PMI manufaktur lebih karena penurunan permintaan dari domestik. Oh, Biasanya penurunan PMI manufaktur itu lebih penurunan permintaan ekspor. Yang sekarang ini dari domestik. Sementara ekspornya stabil, disebut stagnan. berarti selama ini kan kalau kita bilang daya beli turun dibantah terus gitu sama yang pemerintah Iya. itu. Ini fakta ini. Ini khusus untuk yang bulan Juni. Juni, iya. Penjelasan yang untuk bulan Juni. Betul. Artinya untuk bulan Juni disimpulkan bahwa penurunan pembelian di pasar domestik yang lebih mempengaruhi penurunan PMI ketimbang pasar ekspor. Ekspor betul. relatif stagnan. Stagnan. Artinya bisa kita simpulkan bahwa pelemahan daya beli makin drop. Iya, betul. Masyarakat Indonesia ya. Ya, Untuk kondisi saat ini. domestik. Seperti itu. Ya memang apa ya? Karena di kuartal kedua ini kan nggak ada momentum juga ya untuk untuk mendongkrak daya beli. Liburan juga orang udah nggak punya duit. Betul, karena ada biaya pendidikan juga, Nah, pendidikan barengan. anaknya. Menyala dompetku. Iya, ini kelas-kelas menengah ini Iya, pasti akan berkuras ini kalau iya, bulan-bulan iya. seperti ini. Iya, seperti itu. Terus Makanya insentif itu benar-benar semoga nggak hanya dipertimbangkan ya, direalisasikan khususnya untuk kelas menengah yang tidak ada dampak elektoralnya kalau istilah itunya. Dan penurunan daya beli itu sudah pasti juga disebabkan maraknya PHK. oh ya, Karena data Kemenaker per Mei itu Per kalau nggak Juni salah, per Juni ya 30.000 ya. 36.000 malah. Oh, 36.000. Ya, sekitar 30 ribuan. Makanya dengan kondisi manufaktur yang makin kontraksi, ini ke depan PHK-nya Akan makin banyak. ya Ya kan? itu risiko PHK-nya makin Artinya banyak. daya beli akan semakin
lesu. makin Itu yang membuat kita resah semuanya ya. Ya, dan itu sebenarnya udah tercermin juga sih dari data hasil survei konsumennya Bank Indonesia. Terakhir mereka konsumen itu pesimistis bahkan dengan kondisi lapangan kerja saat ini dan ke depan. Oh, Gitu. 3 bulan ke depan biasanya ya? 2 bulan apa 3 6 bulan. 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan kayak gitu. Ini jangan balik lagi nanti muncul isu Indonesia gelap ini. Kalau Indonesia terang digaung-gaungkan beberapa bulan ini bisa Iya. kondisi yang seperti ini bisa Iya, membawa lagi ini. kalau kondisi ini, tren ini terus berlanjut, misalnya, artinya bisa kita katakan bahwa Indonesia ini sedang mengarah kepada krisis. Bisa kita katakan seperti itu, ditandai dengan penurunan aktivitas sektor manufaktur, penurunan daya beli konsumen. Nanti harus kita buktikan di second quarter itu ya. Ya. Ya, Apakah tren penurunannya berlanjut? Dan kalau tren turunan berlanjut berarti ya tinggal kita tunggu quarter 3 gitu. Kalau Iya. quarter 3 turun lagi ya udah wassalam. 8% hanya Angan-angan target Prabowo kan 8% sebenarnya ya. 8%. sampai 2029. di 2029. Ya, Nggak apa-apa lah itu. Ya memang kalau sekarang aja sudah 5% aja susah. susah. Nah, ya mau jadi 8% kan mau gimana? Ya. Apa mungkin kita tumbuh ekonomi 13% gitu setahun kayaknya. Kayaknya susah. Nah, sekarang kali nanti ada Ada sesuatu apa ya? mukjizat Iya. gitu. Di Iya. 4 tahun ke depan itu. Kalau Ya. Mau bansosnya digelontorin 3 kali lipat juga susah kalau dari 4,7. sebenarnya sih memang kalau dalam kondisi kayak gini sih idealnya ya memang pemerintah harus belanja sih, harus yang bisa diandalkan untuk keluarin duit kan memang pemerintah. Iya. Yang diandalkan memang Untuk mengkompensasi penurunan daya beli tadi ya, artinya jangan terlalu semua. berlebihan. Jadi Semua, iya. mesin ekonominya tuh bisa bergerak kali ya dengan belanja pemerintah ini sebenarnya dilakukan juga sama Cina. Gitu. Ya, Cina kan tahun lalu itu yang kasih stimulus banyak itu ekonominya kan ternyata tidak sedalam yang diperkirakan. Kira-kira. Jadi Iya, mereka bisa iya. menahan ini penurunan terus angka indeks keyakinan konsumen segala macam itu membaik di awal tahun ini. Iya. Gitu. Cuma sekarang karena ada perang tarif lagi nih yang jadi mereka goyang lagi. Mereka mikir juga nih strategi ya. Secara domestik itu ini yang baik. Gitu. Ya, artinya pemerintah harus bisa melahirkan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi perekonomian saat ini. Yes. Ketika daya beli masih semakin lesu, aktivitas manufaktur semakin merosot, sudah tidak ekspansi lagi pelaku industri kita kan. Nah, gimana mau jualan aja susah gitu kan, dengan bakunya mahal. Artinya pemerintah harus berani melahirkan kebijakan-kebijakan adaptif tadi yang Mas Haris bilang. Bahkan kalau perlu dari sekarang untuk memacu belanja kan. Jadi ketika Insentif yang melalui paling insentif. Oh, jadi ingat lagi jadi ya tadi sumber ekonomi yang aku ceritain tadi yang bilang yang soal dendam politik itu dia ngomong mirip kayak gitu Fit. Jadi di saat kondisi kayak gini itu kalau di satu sisi sial banget yang jadi pemerintah sekarang gitu kalau dia pemerintah itu harus pintar, harus tahu harus bisa cepat ngelihat ada kejadian gini langsung ada kejadian gini langsung gitu. Harus kayak gitu. Itu jadi sial banget gitu kalau yang jadi pemerintah sekarang. Di selain sial banget yang jadi warga sekarang ini gitu. Jadi kalau pemerintah lebih sial Iya, lagi iya, kan. iya. lebih baik. Lebih sial Kalau lagi. kalau di pemerintah sekarang yang di pemerintah sekarang masih bisa menikmati mobil baru kayak gitu kan. Kalau orang sekarang pameran otomotif juga nggak tahu nanti itu ada yang beli apa enggak Tapi gitu. Mas Haris, di tengah kesialan-kesialan itu, rakyat membutuhkan pemimpin yang cerdas betul untuk membawa negara ini keluar dari kemerosotan tadi ya, kemerosotan ekonomi tadi. Toh sudah banyak contoh di dunia negara yang cerdas mengelola perekonomian dia keluar dari jeratan krisis. Tadi seperti Mas Haris singgung tadi siapa? Cina ya. ya Cina salah satunya itu. Nah, itu kan mestinya pemerintah bisa. Makanya aku bilang tadi, artinya butuh keberanian untuk segera melakukan adaptasi, tidak wait and see dalam kondisi seperti sekarang. Apalagi punya ente punya target 5,2% kok. Kuartal 1 cuma berapa tadi? 4,87. 4,87. Kemarin juga ada program deregulasi segala itu Nah. kira-kira manfaatnya kan kayaknya saya lihat ke industri juga. Meskipun itu diregulasi akan membantu industri, tapi kalau industrinya nggak bisa jualan karena daya beli kan, Iya. Iya, apa gitu kan? Balik lagi. Lalu sekarang ini pemerintah sibuk negosiasi dagang dengan Amerika, tapi nampaknya upaya untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor tidak kita dengar. Artinya upaya untuk memaksimalkan
mestinya kan di tengah oke Amerika Cina itu pasar tradisional kita. Tapi fokus juga dong melakukan diversifikasi pasar ekspor. Toh masih banyak juga Afrika Selatan, Asia Selatan, India misalnya yang bisa digarap Timur Tengah. Tapi selama ini fokusnya itu sampai Menko Perekonomian Ya. Erlangga kan bilang apa tim negosiasi RI Standby standby di Washington DC untuk meladeni setiap pertanyaan dari kantor perwakilan dagang Amerika. Itu karena kita nggak punya diplomat, Mas. Iya. Ya kan kalau nggak ada diplomat kita wajib standby di sana. Kalau ada diplomat itu tugasnya diplomat. Ada duta besar kita nggak ada di sana. Itu masalah. Artinya tentu teman-teman sepakat kan dalam kondisi seperti sekarang diversifikasi pasar ekspor harus mutlak, ya kan? Iya. Nggak, kenapa? Ketika konflik Amerika Cina kita terseret terus nih kan ini pasar ekspor utama kita memang selama ini. Nah makanya kita tidak bisa hanya bertumpu kepada Amerika dan Cina lagi. Tetap harus ada upaya untuk melebarkan di pasar ekspor. Dari pengamatan Mas Haris dan Mbak Dinda ini kira-kira motor yang bisa kita gerakkan dari dalam, kalaupun itu bentuknya insentif atau apa namanya tadi apa namanya untuk bansos bentuknya, bisa bansos, bisa macam-macam. Itu kira-kira apa nih yang paling toker gitu kira-kira? Dalam pengalaman yang lalu kan kalau zamannya Pak SBY bansos itu lumayan membalikkan keadaan. Zaman kondisi Covid bansos itu efektif menghidupkan, memutar, menahan laju pelemahan itu. Nah kalau kondisi sekarang kira-kira apa nih Mas? Sebenarnya ya kalau ini sih untuk mendorong daya beli itu masalahnya kan karena nggak ada daya beli nih gitu. Ya seperti tadi dibilang kan apa perusahaan mau jualan ya siapa yang beli ya nggak ada yang beli. Nah, jadi kita harus ciptakan yang mau beli nih gitu. Nah caranya gimana ya? Wah ini sebenarnya sudah banyak banget masalah ya. Tadi ada PHK apa segala macam. Tapi ya kalau pemerintah bisa menciptakan lagi daya beli itu ya itu akan jadi awal yang menurutku oke gitu kalau ini. Nah itu bisa dilakukan dengan apa aja itu jadi kalau contoh-contoh yang dilakukan ini contoh kalau Cina lagi itu mereka itu ada ini apa insentif pajak untuk pembelian barang-barang elektronik rumah tangga. Beli rice cooker tuh dapat insentif jadi nggak bayar ditanggung PPN, pemerintah misalnya. PPN-nya gitu ya. PPN-nya gitu. Di mana itu? Cina ya. Cina. Oke. Jadi ada misalnya PPN DTP-nya itu apa sekarang kan kita PPN DTP kan apa properti sama apa ya Mobil listrik. Mobil, Nah, harganya gitu. juga nggak Ya, aku kejangkau. nggak beli tuh mobil. Iya. Gitu jadi untuk apa kelas menengah yang turun ke kelas miskin itu kan nggak dapet gitu ini ya. Gitu jadi yang ya simpel-simpel lah apa ya kayak di Cina itu tadi apa beli Kalau rice di cooker kita dapat ini. yang lebih efektif itu sebenarnya yang tahun lalu ya kalau nggak salah itu listrik. Ya gitu. PPN ditanggung pemerintah, PPH 21. gitu. Wah, itu ya terasa tuh ke kita nih Betul. yang apa ya? Ya bagian listrik cuma dari apa cuma stabil di 100 ribuan kan lumayan tuh sisa ininya, lumayan, untuk yang di kelas menengah ya. Betul 100 ribunya bisa dipakai apa lagi gitu buat belanja. 50%, ya kan? Iya. 50%. Selain Biasa. insentif pajak, artinya bantuan langsung tunai juga efektif ya untuk membantu meningkatkan daya beli. Kalau bantuan langsung tunai lebih ke ini kan ya apa kelas bawah ya. Kelas kalau bawah. itu. Yang paling kegencet sekarang itu kan yang menengah. Menengah. Kan persoalannya, pertanyaannya, apakah iya pemerintah akan memberikan insentif semacam itu? Karena kalau misalnya seperti yang tadi di awal disampaikan Dinda, pemerintah tengah menyusun aturan pajak pelapak e-commerce. Itu kan ujung-ujungnya juga konsumen kan yang dibebankan kan. Kenanya. Iya, Pajak risikonya. e-commerce ini sebenarnya lebih ini apa lebih ke Pajak pelapak. Pedagang. jadi bukan dikenain pajak baru, cuma sekarang pemerintah memastikan penerimaan pajak, jadi memastikan si penjualnya itu bayar pajak. Gitu. Nah seperti aku tadi bilang tadi ada temanku yang Aturannya apa, sebenarnya ini, nggak baru, cuman nggak baru. cara Iya. nagihnya. Ya, Cuma cara artinya nagihnya itu. ketika pemerintah merasa harus memastikan ada setoran, berarti kan selama ini mungkin kurang maksimal, Betul. ya kan? Betul. Nah, ketika ini dimaksimalkan, otomatis kan seller akan membebankan tagihan pajak itu ke Harga konsumen kan? jatuhnya ke Iya, harga biasanya. Artinya kita lagi yang kena ketika belanja online, ya kan? Ya, Dicasnya di situ kan? Nah, ya bisa jadi sih mereka menaikkan sementara selalu. Cina tadi misalnya beli barang elektronik, rice cooker, nggak perlu bayar PPN. Nah, kita sebaliknya, ya kan? Double. Iya. Udah PPN kena, Iya. PPH bagi penjualnya juga dikenai. Iya. Ya. Padahal iya
Padahal daya beli masyarakat untuk memperkuat pasar domestik itu menjadi kunci utama memacu pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi pasar ekspor yang stagnan. Artinya ketika ekspornya segitu-gitu aja kuenya nih, ya kan? Mestinya manufaktur itu bisa jualan lebih banyak di dalam negeri kan? Iya. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi ini. Tapi gimana daya beli? Gimana pasar domestiknya juga mentok size-nya ketika daya belinya melorot. Oke. Butuh insentif. Persoalannya apa? Iya akan meniru Cina. Yang ada ya tadi kan lapak e-commerce akan agak repot di situ iya. ya. Tapi harus lihat lagi ini Iya. apa yang mau. Mungkin ya perlu kita selalu kritisi di situ pemerintah. Di satu sisi yang dibutuhkan nyata insentif atau apa yang melonggarkan Ya. perekonomian, tapi yang di sisi lain ya mereka butuh gitu. Yang apa nih kira-kira yang apa dari diskusi kita ini Mas, Mbak Dinda, apa yang mesti kita dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi seperti ini? Kalau jangka pendek tadi memang insentif itu bantalan untuk kelas menengah itu penting ya, jangka pendek. Tapi jangka panjangnya tetap penciptaan lapangan kerja sih. Ya itu penting banget karena itu kayaknya kalau misalnya masyarakat punya pekerjaan, dia punya penghasilan, dia punya uang, dia bisa belanja kayak gitu kan. Kalau dia bisa belanja, ya konsumsi dalam negerinya naik, konsumsi masih jadi kontributor terbesar PDB, otomatis ekonominya juga bergerak ya. Sekarang kita lagi tunggu-tunggu sih penciptaan lapangan kerja ini gimana ya. Karena kalau dilihat di medsos juga kayaknya orang-orang nih warganet pada mana nih penciptaan lapangan kerja 19 juta lapangan kerja pada menagih seperti itu gitu sih. Dari Mas Hafid, Mas Haris kira-kira apa nih? Ya memang kalau apa ya, the root of all evil ya gitu. Itu ya memang di daya beli sih, memang daya beli ini harus disembuhkan lagi gitu. Memang ini di situ. Jadi ya mungkin sama kayak Dinda itu. Memang poinnya ada di situ. Harus dorong gimana dorong. Jadi ini kan nanti menciptakan pasar juga. Akhirnya ya harapannya ekonomi berputar lagi rodanya gitu. Apa yang disebut bantalan-bantalan itu harus dikeluarkan sekarang ya untuk biar ini pemerintah harus mau belanja gitu. Kita kontamis memang selalu ini kok menyuruh ayo pemerintah belanjalah gitu kalau jangan ditahan-tahan. dan insentif itu jangan hanya mempertimbangkan elektoral betul kelas bawah atau kelas atas, tapi Indonesia kelas menengah yang cuma atas ke bawah. Itu dia. Padahal di tengah ini juga megap-megap ini udah mantap terus makan tabungan, bahkan sudah nggak ada lagi tabungan mungkin. Pada kredit ya. Iya silakan Mas Hafid kita jadi dari diskusi singkat bisa kita simpulkan bahwa perekonomian kita sedang dalam kondisi demam tinggi nih ya, Mas Haris dan Mbak Dinda. Bahkan karena itu pemerintah harus mengantisipasi, mendeteksi problem utama kondisi perekonomian yang membuat ekonomi kita lagi menggigil nih. Tidak bisa dibiarkan, harus berani untuk menavigasi, menyusun ulang prioritas, membuat kebijakan terobosan. Salah satunya yang paling penting adalah mengungkit daya beli, memperkuat pasar domestik agar pelaku industri manufaktur bisa kembali menghidupkan lagi denyut aktivitas dia, kembali ke fase ekspansif. Di PMI sekarang sudah 46 tadi Mbak Dinda bilang per akhir Juni. Tanpa upaya untuk menavigasi kondisi global, kondisi makro yang sedang tidak bersahabat, maka target 5,2% hanya angan-angan. Target pertumbuhan ekonomi 5,2% hanya di atas kertas. Jadi pemerintah tidak bisa hanya berpangku tangan, duduk diam menunggu, bertahan, tapi harus berani mengambil gebrakan, maju terus dengan terus menyusun ulang prioritas, menavigasi kondisi ini agar bisa membawa perekonomian kita menuju 5,2% tadi. Mungkin begitu ya. Terima kasih Mas Haris, Mbak Dinda atas diskusinya. Ada banyak informasi berharga, kita terbuka wawasannya, memahami lebih jauh kondisi perekonomian kita saat ini. Dan tentu kita tunggu podcast berikutnya dan jangan lupa subscribe Skontan TV. Salam cuan. Salam cuan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.